Halo teman-teman, selamat siang. Saat ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang persamaan kuadrat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mei Singantung, saya sendiri. Yang kedua ada Arthur Lawale. Yang ketiga ada Rolando Robot. Selanjutnya di sini ada pokok-pokok pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama definisi dan bentuk umum persamaan kuadrat, yang kedua menentukan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga menentukan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, yang keempat menentukan persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik, yang kelima rumus, jumlah, selisih, dan hasil kali akar. Yang keenam, sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Yang ketujuh, menentukan persamaan kuadrat baru. Yang kedelapan, penerapan persamaan kuadrat dalam kehidupan. Dan yang kesembilan, ada tambahan contoh soal tentang persamaan kuadrat. Selanjutnya, di sini kita masuk pada pembahasan yang pertama, ada definisi dan bentuk umum persamaan kuadrat. Definisi dari persamaan kuadrat adalah sebuah persamaan dengan pangkat tertinggi maksimal 2 atau berorde 2. Kemudian ada bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0, di mana A itu adalah koefisien X kuadrat, B koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Selanjutnya, akar-akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah semua nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, di sini ada contoh persamaan kuadrat, yaitu 10x kuadrat tambah 15x tambah 20 sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu menentukan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Salah satu cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah dengan cara memfaktorkan. Nah, faktorisasi adalah mengubah penjumlahan suku-suku aljabar menjadi bentuk perkalian. Di sini ada contoh soal, yaitu ada persamaan X kuadrat tambah 5x tambah 4 sama dengan 0. Kita akan faktorkan menjadi X tambah 1 kali X tambah 4 sama dengan 0. Dan untuk mencari nilai X-nya, kita bisa buat X tambah 1 sama dengan 0 atau X tambah 4 sama dengan 0. Untuk X tambah 1 sama dengan 0, kita dapat nilai X-nya sama dengan minus 1. Dan untuk X tambah 4 sama dengan 0, kita dapat nilai X-nya sama dengan minus 4. Jadi X1 adalah sama dengan minus 1 atau X2 sama dengan minus 4. Nah, jadi tahap inti dari metode ini adalah memfaktorkan persamaan kuadrat X kuadrat tambah BX tambah C menjadi X tambah P kali X tambah Q. Atau bisa dituliskan dengan X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan X tambah P kali X tambah Q. Atau bisa juga dengan X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan X kuadrat titik-titik tambah titik-titik X tambah titik-titik kali titik-titik. Untuk di titik-titik itu seperti kalau orang mau cari itu nilai BX, kalau dari persamaan ini kan DP nilai B itu 5. Kalau orang udah dapat DP angka X itu minus 1 dan 4. Terang lihat kan kalau 1 tambah 4 itu sama dengan 5. Baru kalau nilai C itu
itu 1 kali 4. Jadi DP inti itu torang mau rubah itu persamaan X kuadrat tambah 5X tambah 4 mau jadi kali, dia jadi tuh X tambah 1 kali X tambah 4. Jadi nilai P di situ 1, Q di situ 4. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu menentukan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Untuk metode melengkapkan kuadrat sempurna ini, kita akan ubah persamaan kuadratnya menjadi bentuk rumus aljabar, yaitu X kuadrat plus minus 2XY tambah Y kuadrat sama dengan X plus minus Y kuadrat. Di sini ada langkah yang dilakukan untuk metode melengkapkan kuadrat sempurna, yaitu yang pertama, membuat koefisien X kuadratnya menjadi 1. Yang kedua, semua suku yang memiliki variabel di ruas kiri, suku yang berupa angka di ruas kanan. Yang ketiga, pada ruas kiri, jika lihat suku dengan variabel X, kita bagi koefisiennya dengan 2. Langkah yang keempat, tambahkan hasil kuadrat dari bilangan yang didapat pada koefisien X setelah dibagi 2 pada langkah nomor 3 di kedua ruas. Yang kelima, ada ubah ruas kiri menjadi bentuk rumus jumlah atau selisih kuadrat. Kemudian yang keenam, kita operasikan akar kedua ruas. Yang ketujuh, selesaikan persamaan. Nah, di sini kita bisa lihat contoh soalnya. Misalnya ada persamaan X kuadrat tambah 12X sama dengan minus 32. Di sini kita bisa lihat untuk langkah pertamanya sudah kita lewati karena koefisien dari X kuadratnya menjadi sudah 1. Baru DP langkah kedua, suku-suku yang mempunyai variabel ada di ruas kiri dan yang berupa angka di ruas kanan. Jadi selanjutnya langsung ke langkah ketiga, yaitu pada ruas kiri jika kita lihat suku dengan variabel X, di situ kan variabel X-nya DP koefisien 12. Itu 12 torang kasih bahagi 2, dia dapat 6. Baru lanjut langkah keempat, yaitu torang tambah hasil kuadrat dari bilangan yang didapat pada langkah ketiga. Kan tadi torang udah dapat 12 bagi 2 6. Baru torang tambah DP hasil kuadrat 6 kuadrat di kedua ruas. Baru selanjutnya torang boleh ubah ini bentuk X kuadrat tambah 12X tambah 6 kuadrat ini menjadi X kuadrat tambah 2 kali 6X tambah 6 kuadrat sama dengan minus 32 tambah 36. Baru langkah kelima itu yang di ruas kiri torang ubah DP bentuk jadi rumus jumlah atau selisih kuadrat. Nah, di sini ada sesuai dengan tuh tadi dan DP bentuk persamaan yang X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat, dia jadi kan X tambah Y kuadrat. Nah, Y berarti di sini yang 6. Jadi DP ruas kiri mau jadi X tambah 6 kuadrat. Di situ dia jadi bentuk rumus jumlah. Baru sama dengan yang di ruas kanan torang operasikan, dia dapat 4. Baru selanjutnya torang kedua ruas kita operasi akarkan. Di ruas kiri dia jadi akar X tambah 6 kuadrat sama dengan ruas kanan dia jadi plus minus akar 4. Baru tinggal torang selesaikan di ruas kiri karena dia akar kuadrat itu hilang tuh, jadi dia sisa X tambah 6 sama dengan plus minus akar 4 itu 2. Baru untuk DP nilai X jadi minus 6 plus minus 2.
Atau X1 sama dengan minus 6 tambah 2 sama dengan minus 4. Atau X2 sama dengan minus 6 kurang 2 sama dengan minus 8. Jadi DP nilai-nilai akarnya yaitu minus 4 dan minus 8. Pembahasan yang keempat, menentukan persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik. Seperti yang kita lihat di layar, di mana rumus kuadratik X12 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A, dengan keterangan A sama dengan koefisien X kuadrat, B sama dengan koefisien X, dan C adalah konstanta. Contoh soal, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. X kuadrat tambah 8X tambah 12 sama dengan 0. Kita akan melihat penyelesaiannya. Yang pertama kita buat rumusnya terlebih dahulu, di mana X12 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Dan kita mulai substitusikan angka-angka dalam variabel-variabel yang tertera pada rumus, di mana X12 sama dengan B min B diketahui min 8 plus minus akar dari 8 kuadrat kurang 4 dalam kurung 1 kali 12 per 2 kali 1, didapatkan hasil di mana X12 sama dengan min 8 plus minus 8 kuadrat adalah 64, dan 1 kali 12 yaitu 12 dikali 4 dapat 48 per 2. 2 itu dapat hasil dari 2 kali 1. Nah, yang berikut X12 sama dengan min 8 plus minus 4 per 2. X12 sama dengan min 4 plus minus 2. Atau X1 min 4 tambah 2 sama dengan min 2. Dan X2 sama dengan min 4 kurang 2 sama dengan min 6. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah X1 sama dengan min 2 dan X2 sama dengan min 6. Kita masuk dalam pembahasan yang kelima, yaitu jumlah selisih dan hasil kali akar. Kita boleh lihat bersama rumus jumlah selisih dan hasil akar. Yang pertama, X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Dan yang kedua, X1 kurang X2 sama dengan plus minus akar D per A. Yang ketiga, X1 kali X2 sama dengan C per A. Pembahasan yang keenam, sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Akar-akar positif untuk yang pertama, di mana X1 lebih besar dari 0 dan X2 lebih besar dari 0. Syaratnya yang pertama, X1 tambah X2 lebih besar dari 0. Dan yang kedua, X1 kali X2 lebih besar dari 0. Dan yang ketiga, D lebih besar sama dengan 0. Berikut yang kedua, akar-akar positif yang berlainan, di mana X1 lebih besar dari 0, X2 lebih besar dari 0, dan X1 bukan sama dengan X2. Syaratnya yang pertama, X1 tambah X2 lebih besar dari 0. Yang syaratnya yang kedua, X1 kali X2 lebih besar dari 0. Syarat yang ketiga, D lebih besar dari 0. Yang ketiga, akar-akar negatif, di mana X1 lebih kecil dari 0 dan X2 lebih kecil dari 0.
Syaratnya yang pertama, X1 tambah X2 lebih kecil dari 0. Dan yang kedua, X1 kali X2 lebih besar dari 0. Dan yang ketiga, D lebih besar sama dengan 0. Keempat, akar-akar negatif berlainan. X1 kurang dari 0, X2 kurang dari 0, dan X1 bukan sama dengan X2. Syaratnya yang pertama, X1 tambah X2 lebih kecil dari 0. Yang kedua, X1 kali X2 lebih besar dari 0. Yang ketiga, D lebih besar dari 0. Yang kelima, akar-akar berlainan tanda, di mana X1 lebih besar dari 0 dan X2 lebih kecil dari 0, atau X1 lebih kecil dari 0 dan X2 lebih besar dari 0. Syaratnya yang pertama, X1 kali X2 lebih kecil dari 0, dan syarat yang kedua, D lebih besar dari 0. Kita masuk yang keenam, akar-akar berlawanan tanda, di mana X1 sama dengan min X2 atau X2 sama dengan min X1. Syaratnya yang pertama, X1 tambah X2 sama dengan 0. Dan syarat yang kedua, X1 tambah X1 kali X2 lebih kecil dari 0. Yang ketiga, D lebih besar dari 0. Kita masuk dalam poin yang ketujuh, akar-akar berkebalikan, di mana X1 sama dengan 1 per X2 atau X2 sama dengan 1 per X1. Syaratnya yang pertama, X1 kali X2 sama dengan X1 kali X2 sama dengan 1, dan syarat yang kedua yaitu D lebih besar dari 0. Persamaan kuadrat. Untuk contoh soal, persamaan kuadrat X kuadrat kurang 2X tambah M kurang 1 sama dengan 0. Mempunyai dua akar positif berlainan. Tentukan interval nilai M yang memenuhi. Penyelesaian untuk persamaan kuadrat atau disingkat PK, yaitu X kuadrat kurang 2X tambah M kurang 1 sama dengan 0. Maka A sama dengan 1, B sama dengan min 2, C sama dengan M kurang 1. Syarat-syarat akar positif berlainan kita pakai, yaitu syarat akar positif berlainan. Yang syarat pertama, di mana X1 tambah X2 lebih besar dari 0, maka min B kurang A lebih besar dari 0, maka min kali min 2 sama dengan 1 lebih besar dari 0, maka 2 lebih besar dari 0, yaitu benar. Yang kedua, X1 kali X2 lebih besar dari 0, maka C per A lebih besar dari 0, maka M kurang 1 per 1 lebih besar dari 0, maka M lebih besar dari 1. Untuk himpunan penyelesaian pertama. Yang ketiga, D lebih besar dari 0. Nah, B kuadrat kurang 4AC lebih besar dari 0, di mana kita substitusikan untuk B kuadrat, yaitu min 2 pangkat 2 kurang 4 untuk A bernilai 1, dan untuk C yaitu M kurang 1 lebih besar dari 0. Kita mulai jumlahkan dan kita kuadratkan, di mana min kuadrat pangkat 2 hasilnya yaitu 4 kurang, di mana 4 kali 1 yaitu 4. Nah, kita masukkan nilai C yaitu M kurang 1 lebih besar dari 0, sehingga didapatkan 4 kurang 4M tambah 4 lebih besar dari 0, dan untuk min 4M yaitu min 8. Bagi min 4, tanda dibalik. M lebih kecil dari 2. Untuk himpunan penyelesaian 2, nilai M yang memenuhi adalah irisan dari semua syarat, sehingga solusinya
HP atau himpunan penyelesaian sama dengan himpunan penyelesaian 1, iris himpunan penyelesaian 2 sama dengan M lebih besar dari 1 dan M lebih kecil dari 2. Jadi interval nilai M yang memenuhi adalah M lebih besar dari 1 dan M lebih kecil dari 2. Baik teman-teman, kita sekarang masuk ke materi yang ke-7, yaitu menentukan persamaan kuadrat baru. Misalkan kita punya X1 dan X2 yang adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dengan NX1 dan NX2 ialah akar-akar persamaan kuadrat baru. Maka rumus untuk mencari persamaan kuadrat ialah sebagai berikut. Rumusnya dalam kurung X kurang NX1 kali dalam kurung X kurang NX2 sama dengan 0. Kalau teman-teman bertanya yang mana itu N, baiklah saya akan memberikan penjelasannya di sini. Apabila kita punya persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dan persamaan kuadrat yang ini memiliki akar X1 dan X2, dan misalkan kita diminta untuk mencari persamaan kuadrat baru yang akarnya itu 2 kali dari akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan demikian kita dapat menuliskan 2 kali akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan cara demikian. 2x1 dan 2x2. Kalau di soal minta mau mencari akar-akar, mau mencari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 kali dari akar-akar persamaan kuadrat sebelumnya, maka kita dapat menulis demikian. 3x1 dan 3x2. Kita lihat teman-teman, bentuk yang ini dan bentuk yang ini, kemudian bentuk yang ini dan bentuk yang ini, itu telah memenuhi bentuk NX1 dan NX2. Maka kita dapat menyimpulkan untuk yang bentuk ini, N-nya itu berapa teman-teman? N-nya itu, ya benar sekali, N-nya sama dengan 2, dan untuk bentuk yang ini N-nya sama dengan 3. Bentuk dalam kurung X kurang NX1 dikali dengan dalam kurung X kurang NX2 sama dengan 0, kita uraikan lebih lanjut, maka kita peroleh X kuadrat kurang NX2 dikali X kurang NX1 dikali X tambah X1 kali X2 kali N kuadrat sama dengan 0. Lebih lanjut kita peroleh X kuadrat kurang dalam kurung X2 tambah X1 kali Xn tambah X1 kali X2 N kuadrat sama dengan 0. Sekali lagi teman-teman, kita perlu ingat bahwa rumus yang ini
Dan selanjutnya, uraian yang lebih detailnya ini adalah rumus dasar untuk mencari persamaan kuadrat baru. Pada penjelasan teman kita yang sebelumnya tentang rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat dan rumus hasil kali persamaan kuadrat, rumusnya adalah demikian. Ini untuk rumus jumlah dan ini untuk rumus hasil kali akar. Kalau teman-teman masih bingung kenapa ada angka A, B, C dan bagaimana cara mencarinya, teman-teman, angka A, B, C ini sejatinya berasal dari persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Dan angka A, B, C itu yang mana? Ya, benar sekali teman-teman. Angka A ini adalah koefisien X kuadrat atau nilai yang menempel pada suku X kuadrat. Kemudian B ini adalah koefisien dari X atau nilai yang menempel pada suku X, dan C ini adalah konstanta. Selanjutnya, X kuadrat tambah X1 sama dengan minus B per A dan X1 kali X2 sama dengan C per A disubstitusi ke persamaan sebelumnya. Persamaan yang terakhir di slide sebelumnya. Persamaan paling akhir di slide sebelumnya. Maka diperoleh pengembangan rumus PKB dari persamaan yang sebelumnya, yaitu persamaan sebelumnya di bagian paling terakhir dari slide sebelumnya adalah ini ya teman-teman. Selanjutnya kita substitusi X2 tambah X1 dengan minus B per A dan X1 kali X2 dengan C per A. Maka kita peroleh ini teman-teman. Ini adalah rumus pengembangan ya, pengembangan rumus PKB dari persamaan sebelumnya. Ini juga menjadi dasar kita untuk dalam menghitung persamaan kuadrat baru. Di mana N itu koefisien yang nilainya sama pada X1 dan X2. Contoh soal, tentukanlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 3X tambah 5 sama dengan 0. Misalkan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 3X tambah 5 ialah X1 dan X2. Maka akar-akar dari PKB akan dicari adalah, maaf teman-teman, saya terlangkah ke slide yang berikutnya. Ya, saya sudah kembali. Maaf ya teman-teman. Misalkan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 3X tambah 5 ialah X1 dan X2, maka akar-akar dari PKB akan dicari adalah ini teman-teman, 2X1 dan 2X2. Bagi teman-teman yang masih bingung kenapa ditulis 2X1 dan 2X2, kita perhatikan teman-teman, di soal dikatakan akar persamaan kuadrat yang baru itu akar-akarnya 2 kali akar persamaan kuadrat. Ini berarti kita tulis 2X1 dan 2X2. Soal ini kita akan selesaikan dengan memakai pengembangan rumus PKB, rumus yang kita dapatkan di slide sebelumnya.
X kuadrat tambah 3X tambah 5 sama dengan 0. Nilai A-nya sama dengan 1, nilai B sama dengan 3, nilai C sama dengan 5, nilai N sama dengan 2. Dan nilai N sama dengan 2 itu didapat dari ini ya teman-teman, sekali lagi. Dan nilai A, B, C didapat dari ini. Lihat dari bentuk persamaan kuadrat yang diberikan ya. Substitusi nilai A, B, C ke rumus PKB ya, dan kita peroleh X kuadrat tambah 3 kali 2 6, X tambah 5 kali 4 20. Kita beroleh X kuadrat tambah 6X tambah 20 sama dengan 0. Ini adalah PKB yang diperoleh. Kalau akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat tambah 3X tambah 5 sama dengan 0. Kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu penerapan persamaan kuadrat dalam kehidupan. Contoh soal penerapan persamaan kuadrat dalam kehidupan ialah sebagai berikut. Keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Jika luas taman 450 meter kuadrat, berapa panjang dan lebarnya? Oke. Jawab. Keliling itu 2 panjang tambah 2 lebar. Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Kelilingnya kita ganti dengan angka 90 sesuai yang ada di soal. Dan kita peroleh 90 sama dengan 2P tambah 2L. Dan ketika kita melakukan penjabaran lebih lanjut, kita peroleh P sama dengan 90 kurang 2L dibahagi dengan 2. P sama dengan 90 kurang 2L bahagi 2 itu kita sebut persamaan pertama. Selanjutnya luas ya. Luas dari persegi panjang ini adalah P kali L, dan di soal diketahui luasnya 450. Kita substitusi ke L-nya ini, L diganti dengan 450, dan kita peroleh 450 sama dengan P kali L, yang kita sebut 450 sama dengan P kali L ini sebagai persamaan kedua. Langkah yang berikutnya, substitusi persamaan pertama ke persamaan kedua ya teman-teman. Artinya P yang ada di persamaan kedua 450 sama dengan P kali L itu akan diganti dengan ini ya teman-teman, akan diganti dengan 90 kurang 2L dibahagi dengan 2. Selanjutnya kita akan peroleh, setelah kita substitusi P dengan persamaan pertama, kita akan peroleh 900 sama dengan 90L kurang 2L kuadrat. Selanjutnya kedua ruas kita kurangkan dengan minus 900 dan kita peroleh minus 2L kuadrat plus 90L kurang 900 sama dengan 0. Selanjutnya kedua ruas kita bahagi dengan minus 2L dan kita peroleh L kuadrat kurang 45L tambah 450 sama dengan 0. Selanjutnya dari bentuk persamaan kuadrat L kuadrat kurang 45L tambah 450 sama dengan 0, kita gunakan cara pemfaktoran dan kita peroleh faktor dari persamaan kuadrat ini adalah ini ya teman-teman. Lebih lanjut kita cari pembuat 0 dari faktor yang telah diperoleh, faktor-faktor yang telah diperoleh, dan kita dapatkan pembuat 0 dari L kurang 15 sama dengan 0 adalah L sama dengan 15, dan pembuat 0 dari faktor L kurang 30 sama dengan 0 adalah L sama dengan 30. Dalam soal ini kami menggunakan
L ini sebagai pemisahan untuk lebar dan P ini sebagai pemisahan untuk panjang. Lebih lanjut, kalau kita peroleh lebar sama dengan 15 meter, maka panjang taman itu 450 bahagi 15. Panjang taman itu 30 meter, kalau lebarnya 15 meter. Kalau lebarnya 30 meter, maka panjang tamannya itu berapa teman-teman? Ya, benar. Panjang tamannya itu adalah 15 meter ya. Diperoleh dari 450 bahagi 30. Apakah teman-teman sebelumnya kita pernah mendengar kalau nilai lebar itu lebih panjang dari nilai panjang dari suatu persegi panjang? Aneh ya teman-teman. Setahu kita semua ya, kita bersama ketahui kalau nilai panjang itu selalu lebih besar dari nilai lebar. Untuk itu kami menegaskan sekali lagi dalam soal ini, yang perlu kita ingat, sisi panjang pasti akan selalu lebih panjang dari sisi lebar. Maka untuk jawaban soal ini kita sepakati bahwa panjang taman itu 30 meter dan lebar taman sama dengan 15 meter. Jadi panjang dan lebar taman tersebut adalah 30 meter dan 15 meter. Baik teman-teman, kita masuk ke materi yang ke-9, tambahan contoh soal persamaan kuadrat. Tambahan contoh soal yang kami ambil menyangkut materi melengkapkan kuadrat sempurna. Contoh soalnya, tentukan akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna dari persamaan kuadrat minus 3x kuadrat kurang 5x tambah 2 sama dengan 0. Kita akan coba selesaikan persamaan kuadrat ini dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Di sini kita punya P sama dengan B per 2A dan Q sama dengan C per A kurang kuadrat dari B per 2A. Pasti teman-teman bertanya, dari mana datangnya P sama dengan B per 2A ini, dan dari mana datangnya Q sama dengan C per A kurang kuadrat dari B per 2A. Baik teman-teman, saya akan mencoba menguraikan dari mana datangnya P sama dengan B per 2A dan dari mana datangnya Q sama dengan C per A kurang kuadrat dari B per 2A. Pada dasarnya, untuk melengkapkan kuadrat sempurna, yang kita lakukan pertama, kita membuat bentuk kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna ialah begini teman-teman. Kuadrat dari X tambah P ditambahkan dengan Q sama dengan 0. Kemudian kita tulis bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kita perhatikan teman-teman, kedua bentuk ini sama dengan 0 sama dengan 0. Berarti kita boleh tuliskan bahwa kuadrat dari X tambah P tambah Q itu sama dengan
AX kuadrat tambah BX tambah C. Lebih lanjut, kuadrat dari X tambah P ditambahkan dengan Q ini, kalau diuraikan dia akan menjadi X kuadrat tambah 2PX tambah, ya benar teman-teman, tambah P kuadrat tambah Q. Ingat-ingat ya teman-teman. Selanjutnya bentuk umum persamaan kuadrat ini bentuk yaitu X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, kita bahagi dengan A dan kita peroleh X kuadrat tambah, ya benar, pinter, tambah B per A kali X tambah C per A sama dengan 0 bagi A berapa teman-teman? Ya pintar, sama dengan 0. Simpan ya teman-teman. Selanjutnya kita balik lagi ke persamaan yang telah kita dapati tadi, kesamaan ya teman-teman yang telah kita dapati tadi. Ini ya teman-teman. Sama dengan tambah Q ya. Selanjutnya kita peroleh, setelah disederhanakan, selanjutnya kita peroleh X kuadrat tambah B per AX tambah C per A sama dengan X kuadrat tambah 2PX tambah P kuadrat tambah Q. Kita perhatikan di sini teman-teman. Ini bentuk yang suku yang ini dengan ini sudah sama. Ini dengan ini sudah sama. Berarti kita beroleh 2P itu sama dengan B per A. Dan selanjutnya kita peroleh P sama dengan B per 2A. Begitu juga dengan suku yang ini C per A itu sama dengan P kuadrat tambah Q. Lebih lanjut kita uraikan begini dan kita peroleh C per A itu sama dengan P kuadrat kurang Q. Maaf teman-teman, tambah Q. Jika P kita ganti dengan B per 2A, maka persamaan ini akan menjadi C per A sama dengan kuadrat dari B per 2A tambah Q. Dengan demikian, kalau kedua ruas kita kurangkan dengan kuadrat dari B per 2A, maka kita akan peroleh Q sama dengan C per A kurang kuadrat dari B per 2A. Sudah jelas kan teman-teman? Baik, kita lanjut untuk menjawab soal ini.
Selanjutnya, dari bentuk persamaan minus 3x kuadrat kurang 5x tambah 2 sama dengan 0, kita peroleh A-nya sama dengan minus 3, B-nya sama dengan minus 5, dan C-nya sama dengan 2. Kita lanjut dan kita menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan memakai bentuk kuadrat sempurna, ya, sesuai judul caranya melengkapkan kuadrat sempurna. Artinya kita tinggal mengganti nilai P dengan B per 2A dan nilai Q dengan C per A kurang kuadrat dari B per 2A. Ya, kita tinggal substitusi nilai B, A, C, dan kita akan peroleh kuadrat dari X tambah 5 per 6 sama dengan minus kali dalam kurung 2 per 3 kurang kuadrat dari 5 per 6. Selanjutnya kita peroleh, maaf ya teman-teman, tadi saya salah baca. Ini bukan 2 per 3 tapi 2 per minus 3. Sehingga pada langkah selanjutnya kita peroleh kuadrat dari X tambah 5 per 6 sama dengan minus kali dalam kurung minus 2 per 3 kurang kuadrat dari 5 per 6. Selanjutnya kita peroleh kuadrat dari X tambah 5 per 6 sama dengan 2 per 3 tambah 25 per 36. Selanjutnya kita peroleh kuadrat dari X tambah 5 per 6 sama dengan 49 per 36. Kedua ruas kita pangkatkan, ya. Tujuannya apa? Agar sisi yang sebelah sini nanti akan tersisa begini. X tambah 5 per 6. Kalau ruas kiri dikuadratkan berarti kalau ruas kiri dipangkatkan berarti kalau ruas kiri diakarkan, akar pangkat 2, maka ruas kanan juga kita akar pangkat 2. Dan kita peroleh X tambah 5 per 6 sama dengan plus minus 7 per 6, ya teman-teman. Selanjutnya kita peroleh X1 sama dengan 7 per 6, itu dikurangi dengan 5 per 6, kita peroleh sepertiga, dan X2 kita peroleh minus 7 per 6 kurang 5 per 6 sama dengan minus 2. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah X sama dengan sepertiga atau X sama dengan minus 2. Saya lupa atau bagaimana? Tadi saya mungkin ada salah kata ya teman-teman. Jadi yang benar di sini kita akarkan ya. Apabila kalau saya ada salah kata saya mohon maaf. Di sini kita akarkan ya. Jadi begini, bukan dikuadratkan. Oke, teman-teman, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi ini. Thanks. We are sorry if there are a lot of mistakes in this presentation. Hopefully through this presentation we will more understand about square equation. Kami harapan kami lewat presentasi ini kita akan lebih memahami tentang persamaan kuadrat square equation. Dan untuk pelatihan soal bagi teman-teman dari kelas Kapita Selekta Matematika SLTP Pendidikan Matematika Unima kelas Selasa 10.15, latihan soal akan kami berikan di grup kelas. Kami harap teman-teman dapat menyimak video kami ini dan bermanfaat bagi teman-teman ya video ini. Terima kasih.